audit itu berhubungan sama skopnya apa saja, Pak? Apakah hanya sebatas transaksi keuangan atau juga meliputi pajak? Apakah pajak punya audit tersendiri, Pak, atau gimana? Nah, dalam melakukan itu prosedurnya adalah kita melakukan sampling ya, sampling transaksi yang dilakukan perusahaan dalam satu periode. Setelah itu kita juga meriksa pajak kita tidak detail ya. Secara industri sebenarnya net margin itu merata atau ada industri-industri tertentu yang mereka punya net margin yang lebih besar atau lebih kecil dibanding rata atau average dari? Ya, itu masing-masing industri punya beberapa patokan. Guys, welcome back to Founder Talks by Samandana. Saya Ganda, dan hari ini kita akan ngomongin satu hal yang paling penting di sebuah perusahaan. Darahnya adalah financial. Dan sudah datang di studio kita Pak Artadi dari XLNC Internasional, Pak. International. Terima kasih sudah datang, Pak. Terima kasih, Pak Ganda. Sudah menyempatkan pagi-pagi di sebuah hari Jumat ini. Sama-sama. Terima kasih juga, Pak, sudah mengundang kami di podcast Pak Ganda. Pak, pertanyaan langsung nih, Pak. Kalau ngomongin financial, biasanya kesalahan fatal apa, Pak? Ketika perusahaan baru memulai gitu, dari sudut pandang financial. Kalau untuk perusahaan kan memang biasanya sebelum melakukan usaha atau operasional kan kita ada budget ya, ada forecasting, Pak ya. Lalu kan dari budget dan forecasting kita ada target sales ya. Nanti setelah itu di budget ada beberapa perhitungan, kita nyewa ruangan misalnya, terus menyewa karyawan gitu, Pak ya. Mungkin kalau kesalahan yang mendasar adalah satu, tidak adanya disiplin dari owner nih, Pak. Misalnya, kalau disiplin paling sulit nih, Pak. Ya, misalnya owner kan harusnya ada juga salary gitu kan. Itu kadang-kadang owner itu langsung mengambil uang atau dana dari perusahaan tersebut, Pak. Harusnya kan itu tidak boleh, Pak ya. Jadi mungkin jadinya kalau tidak ada disiplin di situ, maka akan terganggu tuh, Pak, forecastingnya dan budget yang kita sudah arrange ya, Pak ya, di tahun-tahun sebelumnya gitu, Pak. Itu sih mungkin karena memang mungkin yang paling sulit adalah bagaimana memisahkan mana yang uang pribadi dan mana yang uang perusahaan. Iya, Pak, betul, Pak. Setelah itu kan sebenarnya masalah disiplinnya, tapi sebenarnya perspektif itu yang paling sulit gitu untuk memisahkan tadi. Apa tipsnya, Pak, untuk kemudian kita bisa punya kedisiplinan tadi, Pak? Hal yang paling sulit. Karena kalau misalnya kita, baru punya usaha gitu, ya kita kan nge-treat perusahaan tadi, kantong perusahaan tadi ya sebagai kantong pribadi kita gitu. Ya, mungkin awal kita punya goal yang besar, Pak ya. Mungkin punya goal yang besar, dream yang besar dulu, Pak. Jadi dari situ kan kita punya dream yang akan kita capai. Jadi disiplinnya akan ngikutin, Pak. Jadi misalnya ini untuk tahun pertama kita bisa menyewa kantor 100 meter dengan jumlah pegawai misalnya 6. Berarti tapi tahun depan kita harus nyewa lagi nih yang 200 meter dan usaha berkembang, terus karyawannya juga dari 6 jadi 10 gitu kan. Which is itu kan per tahun kan ada kenaikan biaya. Yang dimana para owner itu harus menyiapkan dana kan, Pak. Mungkin dana dia tahun pertama yang dengan hanya 10 orang, dengan tahun kedua ya 20 orang pasti beda kan, Pak. Kalau kita yang sering kita alami itu kan biasanya para founder itu pasti akan menyiapkan dana, Pak, yang lebih besar untuk tahun-tahun berikutnya, Pak. Jadi ya itu, Pak, mungkin ya dreamnya dulu nih kita ya. Punya roadmap gitu, Pak. Yes, punya Pak, roadmap yang terperinci gitu, setahun 2 tahun ke depan tuh akan apa aja. Betul. Kita bergeraknya dari situ ya, Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin roadmap nih, Pak, problemnya adalah kadang-kadang orang berpikirnya itu time frame-nya itu sehari 2 hari ke depan atau maksimum mungkin sebulan ke depan. Apalagi kalau misalnya kita baru memulai perusahaan gitu, baru memulai usaha gitu, kita ngomongin perusahaan ya. Yang mengakibatkan kalau time frame kita terlalu pendek, kita nggak bisa ngelihat terlalu jauh tuh. Kita nggak mikirin, wah setahun ke depan kita punya ekspektasi nambah karyawan nih, nambah kantor, gimana tuh, Pak? Makanya kita kan punya itu, Pak, punya program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, Pak. Ya, punya biasanya, replita ya, Pak. Kalau misalnya jangka pendek, misalnya yaudahlah, yang penting
tahun depan bulan depan kita masih bisa gajian ya kan. Dua-dua lagi masih bisa gajian. Mungkin jangka menengahnya harus siapin untuk bayar THR. Ini dalam range setahun ya Pak ya? Bayar THR, terus bayar bonus gitu kan ya. Nanti tahun kedua gimana? Tahun kedua apabila insya Allah nih misalnya usahanya berkembang, pastikan cadangan dana lebih banyak nih Pak. THR-nya mungkin tahun ini hanya 100 juta, mungkin tahun depan udah 200 juta, 3 tahun lagi 300 juta. Berarti kan semakin banyak tuh dana yang harus kita siapkan. Itu mungkin dana kan sekitar 6 bulan dari 1 bulan gaji itu harus kita siapkan Pak. Jadi misalnya dan 1/5 gitu Pak Ya, ya? 1/5. Jadi misalnya 100 juta sebulan, ya kita harus siapin 500 juta yang dana cash in hand yang sudah cash in hand ya. Which is kalau misalnya kita menambah biayanya 300 juta lagi, bertambah 300 juta dalam 3 tahun, berarti kita harus 1,5 miliar Pak. Kita siapkan di dalam cash in kita kan. Which is makanya saya bilang yang utama adalah disiplin Pak. Disiplin ya Pak. Jadi kalau ada barang-barang FOMO kayak Labubu gitu ya, ya udah kita tahan dulu lah gitu ya. Iya, kalau owner kan, wah ini ada mobil baru nih, ya tahan dulu gitu. Pak, ini menarik nih Pak kalau ngomongin bagian tahan dulunya gitu. Karena kadang-kadang bisnis tuh bukan masalah tahan dulu, tapi bagaimana kita make sure memaksimalkan potensi yang ada gitu, opportunity yang datang gitu. Gimana cara ngebalance itu Pak dari sudut pandang perspektif financial? Ya, that's why tadi yang saya bilang kita memang harus disiplin antara memisahkan kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan pribadi Pak. Ya balance-nya kalau memang ada opportunity yang lebih bagus di dalam usaha ya, why not Pak? Kan to make money we must spend money kan Pak? Betul. Ya kalau memang ada kebutuhan perusahaan yang memang buat istilahnya expand, misalnya kita perlu R&D, kita perlu menambah raw material untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya why not Pak? Kan kita ada make money di situ kan. Kalau misalnya kalau misalnya yang menurut saya yang disiplin owner ya, kalau kita ownernya beli BMW, beli mobil-mobil mewah gitu ya, yang memang belum saatnya, yaitu ya saya jangan dulu ya gitu ya. Kalau Excellency International ini apa aja servisnya Pak? Kita ada di bidang audit, ada di bidang pajak dan accounting service dan konsultan IPO Pak. Jadi kalau ada perusahaan yang mau yang akan IPO gitu ya. PBK itu kita bisa juga Pak. Oke. Menarik nih Pak ngomongin IPO. Karena beberapa tahun terakhir ini kayaknya pemerintah juga gencar gitu Pak ya. Betul. Kemudian mengkampanyekan perusahaan-perusahaan level menengah untuk masuk ke IPO. Bapak ada pengalaman Pak beberapa perusahaan-perusahaan yang kemudian melantai di bursa? Iya, saya ada pengalaman IPO. Yang terakhir saya juga ada saat ini saya juga ada sedang mengerjakan IPO project juga Pak. Yang insya Allah mungkin 2 bulan lagi kita bisa bisa melantai di bursa. Cuman saya belum bisa ngomong itu ya, perusahaannya. Iya. Apa Pak perspektifnya ketika kita melantai di bursa? Perspektifnya itu keterbukaan informasi Pak. Kan mungkin di awal dari perusahaan tertutup Pak, yang hanya owner dan stakeholder tertentu yang mengetahui data kita. Begitu kita masuk bursa, pasti kan semua publik sudah bisa membaca laporan keuangan kita kan Pak. Jadi ya perspektifnya itu Pak berubah dari yang hanya diketahuinya beberapa orang tertentu, sekarang semua orang bisa melihat laporan keuangan kita. Tapi ada 2 perspektif Pak. Kalau saya yang awam di luar gitu Pak ya, ada satu titik sebenarnya ketika kita mencoba melantai di bursa, itu kadang-kadang perspektifnya membutuhkan terlalu banyak uang untuk bisa masuk melantai di bursa. Ada perspektif lain adalah yang kayak Bapak bilang tadi ya, kita nggak akan bisa lebih gede lagi kalau kita tidak mau spend such amount of money gitu. Kapan kemudian kita bisa menentukan sebuah perusahaan, this is the right time untuk kita bisa melantai? Karena kalau ngomongin waktu, periode berapa lama perusahaan tadi berdiri, kadang-kadang ada juga banyak perusahaan yang baru mungkin setahun, 2 tahun, di bawah 5 tahun mungkin yang sudah berusaha untuk melantai. Tapi juga ada perusahaan yang sudah puluhan tahun juga belum melantai gitu. Gimana titik balance-nya Pak? Kalau itu ya
tergantung masing-masing owner dan manajemen Pak ya. Saya nggak tidak bisa mengatakan titik balance tertentu karena yang dari pengalaman kami yang pernah kita lihat memang ada yang kata baganda yang memang ada puluhan tahun gitu kan. Ada juga klien kita yang rencananya mau IPO tapi setelah 5 tahun mereka belum jalan. Tapi ada juga yang baru berdiri 3 tahun langsung IPO Pak. Oke. Jadi itu dari awal pendiriannya mungkin mereka kita harus IPO nih 3 tahun gitu ya. Mungkin masing-masing owner ya mungkin ada yang IPO gitu mungkin mereka merasa oke, kita butuh langsung ke publik agar publik mengetahui bisnis kita dan kita juga butuh dana untuk mengenerate income gitu Pak ya. Tapi ada juga yang owner yang yaudah nggak apa-apa segini aja lah gitu kan, segini aja yang penting going concern, yang penting jalan, yang penting kita bisa profit gitu kan. Jadi itu tergantung masing-masing. Pada akhirnya ketika kita IPO kan tentu harus ada yang dijual kan Pak. Maksudnya kalau misalnya IPO perusahaan ya tentu kondisi perusahaan tadi yang kemudian dibuka ke publik untuk menarik minat mereka gitu untuk berinvestasi. Apa Pak yang paling penting untuk kita perhatikan ketika kita ingin membawa perusahaan IPO? Yang penting Pak ya. Kalau untuk itu ya kan kita ada 3 papan ya di mana di IPO ya, ada papan utama, pengembang dan akselerasi kan Pak ya. Kalau untuk beberapa papan yang pengembang itu ya bisa, yang penting itu ada 3 tahun sebelumnya itu masih bisa profit, masih bisa ada income yang stabil, lalu asetnya juga di atas 50 miliar itu is okay sih Pak. Oke. Jadi masih acceptable lah. Tapi kalau perspektif aset itu jatuhnya kan lebih ke tipe perusahaan yang apa istilahnya, yang mengutamakan aset gitu Pak. Saya nggak tahu apakah ada perbedaan antara perusahaan yang service base sama manufacture base misalnya begitu. Kalau manufacture base kan tentu mereka mengutamakan asetnya sebagai generating money-nya gitu. Tapi when it comes to service base kan is different thing Pak. Kalau kemudian service base itu juga mengajukan IPO, apakah asetnya tetap dinilai Pak? Kalau service base so far yang saya ketahui adalah yang hospitality Pak ya, di bagian hotel atau rumah sakit Pak ya. Which is kalau hotel dan rumah sakit kan mereka juga punya aset kan Pak. Yang untuk untuk mengenerate income mereka kan Pak ya. Kalau untuk service yang kayak konsultan saya kira saya jarang ada yang IPO ya. Mostly sih kalau yang service yang dari rumah sakit dan hospitality ya, kayak hotel-hotel. Bahkan kemarin ada. Tapi bukan manajemennya Pak ya, bukan. Karena kan kadang-kadang hotel kan ada yang mereka tidak owning the property kan, tapi mereka apa istilahnya running the manajemennya gitu. Nanti kan mereka si landlordnya kan yang punya aset kan Pak, yang punya hotel kan. Nah itu PT-nya itu yang mereka akan bebas memilih siapa yang akan menjalankan manajemen itu kan Pak ya. Nanti yang akan IPO ya nama PT itu Pak, si ownernya itu yang nama landlordnya. PT yang landlord tadi, karena aset tadi yang akan menjadi pentingnya di situ. Tapi kalau kita ngomongin hotel nih Pak, kan ada salah satu grup hotel besar gitu yang kemudian mereka apa istilahnya ya, melikuidasi aset-aset hotelnya gitu. Karena kemudian mereka lebih fokus ke servisnya Pak. Saya nggak tahu apakah related ke biaya manajemennya yang terlalu besar dan segala macam. Tapi perpindahan tadi Pak dari aset base ke service base tadi dari sisi Bapak gimana ngeliatnya? Itu juga kadang-kadang itu saya juga ada pengalaman ya. Saya ngomong based on pengalaman kita Pak ya. Ada juga klien kami yang hotel. Sebelum mereka punya punya asingnya Pak ya. Lalu setelah itu mereka memutuskan untuk tidak memakai jasa servis itu. Terus mereka berdiri sendiri gitu kan Pak ya. Memang ada terasa berbeda saat mereka memakai service base dari pihak luar dan sendiri. Karena kan mereka yang service base kan mereka punya SOP sendiri Pak ya, punya SOP panduan sendiri kan. Jadi soulnya itu seperti berbeda, hilang. Ya berbeda. Kalau di Excellency International, industrinya apa aja Pak yang di-handle sekarang? Kalau sekarang kita mostly kebanyakan dari audit Pak. Audit, general audit. Terus kita ada agreement prosedur. Lalu kita juga ada jasa investigasi audit Pak, dan forensik audit.
lalu kita ada konsultan itu ada dari pajak, lalu ada IT, lalu ada manajemen konsultan, Pak. Oke. Kalau dari sisi klien yang dihandle dari industri apa aja, Pak? Klien kita bermacam-macam, Pak. Kita ada yang dari ada perusahaan batubara, ada yang trading, ada yang port, terus ada mining, lalu hotel juga ada, rumah sakit juga ada, terus beberapa perusahaan startup juga ada sih. Nah ini kalau ngomongin startup nih Pak, belakangan ini kan startup banyak yang layoff nih Pak, lagi gonjang-ganjing nih startup. Kalau dari sisi finansialnya Bapak ngelihatnya gimana Pak? Apa yang salah dari sisi manajerialnya kah atau dari sisi pasarnya atau gimana Pak? Mungkin kalau saya lihat ya, kalau startup itu kan memang mereka memulai usaha bukan dari kecil ya, tapi langsung dari besar gitu ya. Bukan yang dari UKM gitu, dari kecil, dari mikro, menengah gitu kan. Tapi kan mereka mostly dari menengah ke atas kan. Iya, langsung di storage gitu ya. Langsung storage kan, which is itu membutuhkan modal yang besar. Modal kan ada dua Pak, satu dari investor, dua dari bank mungkin, ya dari industri bank lah gitu kan ya. Lalu mungkin yang saya katakan di awal kan pasti ada budget Pak, ada forecasting, budget ya. Jadi mungkin begitu untuk forecastingnya atau salesnya tidak tercapai, pasti kan mereka butuh dana Pak untuk boost up operasional kan Pak ya. Jadi ya mereka butuh lagi dana dari investor. Nah mungkin di satu titik itu ada beberapa investor melihat ini kayaknya usahanya sudah tidak bisa bersaing di pasar nih misalnya kan. Nah, mungkin ya setelah begitu investor stop dan perusahaan juga tidak bisa menghasilkan income, berarti kan ya terpaksa lah ada pengurangan karyawan atau pembatasan beberapa biaya-biaya gitu Pak ya. Ya mungkin saya lihat seperti itu Pak ya. Oke. Bapak dari pengalaman pernah menghandle dari segi financial nih berbagai macam industri Pak. Ada kecenderungan Pak dalam 2-3 tahun terakhir ini ketika dunia kan lagi bergejolak ketika zaman COVID, kemudian kemarin sempat kita menyebutnya mungkin ada beberapa negara-negara besar seperti Jepang salah satunya mengalami resesi gitu. Dan itu definitely pasti mempengaruhi kita juga sebagai Indonesia gitu. Dan kemudian pemilihan presiden kemarin. Bapak melihat ada tren tertentu? Kalau beberapa industri ya mungkin kita lihat ada Pak ya. Beberapa manufaktur yang sedikit terganggu gitu ya. Akibat ada perang dari Rusia dan Ukraina. Lalu juga ada serbuan barang-barang impor dari luar itu yang which is yang harganya pun garmen ya Pak ya? Iya harganya lebih murah daripada kita produksi di dalam negeri gitu Pak ya. Nah itu kita lihat memang ada efeknya sih Pak. Ya kita lihat ada penurunan income lah kalau kita lihat ya di setahun 2 tahun terakhir ini. Lalu kalau kita baca kan juga Pak ya efeknya kalau di secara nasional kan, secara makro nasional penjualan mobil menurun. Oh iya, betul. Terus ada penutupan banyak pabrik tekstil Pak ya. Ya itu kan yang terakhir Streetrex itu yang sampai puluhan ribu orang. Betul. Terkena dampaknya Pak ya. Tapi kalau ngelihat kasus-kasus Bapak sebutin tadi gitu ya, Bapak ngelihat itu sebagai kondisi ekonomi kita yang memang lagi menurun atau karena serbuan produk dari luar tadi Pak? Mungkin karena dua-duanya sih Pak, seluruhnya Pak ya, dari makro dan mikro mungkin ya. Apa yang mesti kita lakuin Pak? Yang tolongin Pak ya. Banyak menabung kan? Iya kita berharap lah kalau dari segi industri tekstil ya pasti kita berharap banyak lah dari pemerintah ya, agar bisa mensupport dan membantu para pengusaha lokal Pak ya. Karena kalau misalnya tanpa support dari pemerintah ya berat lah Pak ya. Ya contohnya adalah bagaimana cara menahan impor ilegal tekstil itu kan bukan pengusaha tapi adalah dari pemerintah ya kan. Terus yang kedua dari segi para pengusaha pun mungkin kita juga harus harus mulai mengembangkan R&D gitu ya. Kalau misalnya tekstil, beberapa tekstil kita lihat kenapa tekstil di ITC kebanyakan tutup gitu ya. Nah, terus kalau dan kalau yang sebuah sekarang taruhlah boleh merek misalnya baju Uniqlo gitu kan. Uniqlo kan mereka sangat unik gitu ya. Yang bajunya anti panas, anti serap keringat. Itu kan berarti mereka kan mengembangkan R&D kan Pak. Sedangkan kalau mungkin pengusaha Indonesia mungkin masih belum ke arah situ ya, mengembangkan suatu produk dengan R&D yang kuat gitu ya. Jadi saya kira ya kita perlu mengembangkan
ke arah sana. Arah sananya gitu ya. Oke. Tapi dari segi perekonomian Indonesia sendiri Pak, apa yang kita bisa harapin dalam setahun 2 tahun ke depan? Karena kalau kita ngelihat Indonesia kan 5 bulan terakhir baru bulan ini kalau nggak salah kita mengalami deflasi gitu. Jadi memang secara ekonomi juga kalau kita ngelihat di real pasar emang tidak baik-baik saja kita. Yes, kalau untuk Indonesia sih saya masih optimis Pak, karena Indonesia itu sangat beragam Pak industrinya Pak. Ya, itu pertanyaan berarti Pak, industri apa yang kemudian menarik Pak? Ya dari kan kalau kita masih ada manufaktur ya tekstil, kalau manufaktur yang otomotif kita masih relatif lebih bagus Pak ya dibandingkan negara ASEAN lainnya kan ya. Lalu kita masih juga kuat di mining Pak, di mining dan di mining tambang batubara itu kan kita masih stabil. Jadi ya kalau dari segi makro pemerintah itu masih bisa berharap ada dari miningnya Pak. Jadi ya menurut saya ya mungkin ada penurunan di sektor ini tapi di sektor lainnya agak stabil dari sektor yang lain gitu. Betul, dan sekarang kan juga ada apa yang hilirisasi Pak ya. Ya kita harapkan ya dari hilirisasi juga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Pak ya kan, dari situ kan ada output produk, terus ada PPh 21, ada PPN, ada juga PPh badan yang untuk bisa di-utilize buat buat pemerintah gitu Pak ya. Pak, tapi kalau selain mining, industri apa Pak yang kira-kira ke depan menarik nih Pak untuk kita ekspor? Mungkin kalau di kita menurut saya sih bisa IT atau retail makanan sangat menarik Pak ya. Kalau saya lihat industri kopi itu kafe kopi di Indonesia itu sangat dynamic. Setiap 3 bulan ada merek baru. Iya kan ada yang 6 bulan ada merek baru itu dari kan. Level paling atas sampai level paling bawah tuh ada semua. Dari kelas A, B, C, segmen A, B, C ada semua. Jadi menurut saya kalau untuk retail makanan, ya apalagi kalau di Jakarta itu kopi masih stabil Pak ya. Terus kalau yang ke depan mungkin IT bisa Pak, mungkin IT assembly produk-produk IT yang bagus gitu kan. Kalau nggak kita support IT-nya. Kan sekarang Apple katanya mau buka, karena terus kemudian Samsung udah buka 16. ya. Buat saya IT kan masih dalam tahap ini ya berkembang Pak ya. Pak, kalau berarti Bapak fokusnya ada juga di audit berarti Pak ya? Iya, ada. Audit itu sebenarnya kebutuhannya buat siapa Pak? Buat kalau misalnya company kemudian kita mau audit, itu sebenarnya menjawab kebutuhan siapa Pak? Itu kan itu kan tadi Pak, yang perusahaan tertutup terus diaudit gitu Pak ya. Itu kan berarti kan ada stakeholder lain yang ingin mengetahui laporan suatu perusahaan Pak. Betul. Jadi ya itu kebutuhannya biasanya untuk para pembaca laporan keuangan Pak, di mana siapa yang membutuhkan. Jadi mungkin kalau perusahaan tertutup mungkin biasanya untuk pajak, pasti pajak kan butuh Pak. Betul. Butuh laporan keuangan yang memang sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan. Yang kedua mungkin bank Pak, kalau ada perusahaan yang minjam uang di bank ya. Terus 3 mungkin ada tender, misalnya ada perusahaan yang melakukan tender di beberapa perusahaan. Lalu kalau untuk perusahaan PMA biasanya induknya Pak, perusahaan induk kan ingin tahu nih Pak kondisinya seperti apa gitu ya. Yes ya, jadi kan pada perusahaan dari anak-anak perusahaan dari PMA kan banyak tuh Pak di Indonesia kan Pak. Nah itu sih. Oke. Audit itu berhubungan sama skupnya apa saja Pak? Apakah hanya sebatas transaksi keuangan atau juga meliputi pajak? Karena kan apakah pajak punya audit tersendiri Pak atau gimana? Yes, kalau untuk keuangan kita ada standar audit Pak. Jadi kita mengikuti standar audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Lalu laporan keuangan juga harus mengikuti standar PSAK, pedoman standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI Pak, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah dalam melakukan itu prosedurnya adalah kita melakukan sampling ya, sampling transaksi yang dilakukan perusahaan dalam satu periode. Setelah itu kita juga meriksa pajak kita tidak detail ya. Jadi misalnya pajaknya memang benar, misalnya di neracanya dilaporkan sekian, emang apakah bukti-bukti pendukung pajaknya memang benar dengan angka segitu gitu. Cuman kalau untuk audit seperti itu, kalau untuk tax audit itu beda lagi dengan general audit sih Pak. Jadi kalau pajak sebenarnya dia punya divisi terpisah gitu Pak. Maksudnya dia punya audit terpisah gitu ya. Ya, dan juga
keilmuannya berbeda Pak. Jadi kayak di rumah sakit kan ada dokter THT sama dokter gigi, itu beda nih. Ya, even S1 yang sama dokter gitu kan. Jadi seperti itulah Pak. Karena kalau kita dari sudut pandang perusahaan kan kita melihatnya sebagai sama semua, kesatuan betul, gitu ya. Betul. Tapi makanya pertanyaan tadi balik lagi ke kalau kita mengajukan audit tuh ditujukan buat siapa yang pertama. Karena semua orang punya perspektif masing-masing gitu. Nah, perspektif siapa yang kemudian akan di-serve dari audit tadi. Nah, tapi mungkin selama audit tadi apa Pak? Ada cita-cita seru nggak sih Pak? Seru ya. Karena kalau audit kan biasanya nggak disukai nggak sih kalau sama pihak? Iya. It's a challenging work kan namanya mengaudit gitu. Iya masih sih. Kayak orang ada audit lagi gitu kan pasti dibetain sih Pak. Iya dibetain. Karena nggak semua orang suka diperiksa ditanya. Nggak ada yang suka sih Pak. Dan itu kan juga mengganggu waktu kerja manajemen kan. Iya. Ya serunya sih ya gitu. Jadi ya memang kita seperti mengulik-ngulik gitu lah Pak ya. Kalau misalnya mobil kan kita kulik-kulik gitu kan ya. Jadi kita memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan itu kan ya yang tadi Pak sesuai standar audit. Serunya mungkin ada nih. Kita banyak deadline yang memang harus kita penuhi kan Pak. Which is itu memang ada overtime terus ya bisa sampai malam gitu kan Pak ya. Ya senangnya setelah itu selesai Pak. Selesai kan kita merasa apa ya dihargai dan senang gitu ya Pak ya. Kalau serunya sih kayak beberapa klien kami kayak misalnya ada perusahaan IPO begitu kita selesai mereka sangat apresiasi dengan hasil kerja kita. Oke. Lalu kalau untuk kadang juga ada yang owner yang menjadi hanya komisaris kan Pak. Dia tidak terlibat langsung dengan operasional kan. That's why mereka butuh apa sih yang terjadi dengan perusahaan gua nih gitu kan. Angka bener nggak nih gitu kan Pak. Nah itu juga apa ya kita merasa diapresiasi lah kalau hasil kerja kita sudah selesai gitu Pak. Wah oke. So far secara level company Pak berarti dari yang IPO sampai yang kelas menengah yang dari TBK ada TBK gitu ya. Betul. Kalau kita balik lagi nih Pak, let's say perusahaan kita nih Pak pengen IPO gitu, apa aja yang mesti dipersiapkan Pak? Yang dipersiapkan pasti itu Pak ya, satu tim accounting pajaknya harus mumpuni harus mumpuni, karena kan dari situ kita akan bergerak kan Pak ya. Lalu nanti setelah itu kan kita harus menjaga salesnya harus stabil, kalau bisa ya naik terus Pak. Setelah itu dari laporan keuangan akan dianalisa oleh tim ada tim pajak, tim legal, sama ada dari investor, terus ada dari perusahaan investasinya Pak ya. Gitu jadi itu yang memang berangkatnya dari laporan keuangan semua Pak. Oke, jadi prosesnya Pak kalau boleh tahu nih Pak ya, berarti ketika kita berproses gitu untuk IPO tadi, apakah persentase saham yang dilempar ke pasar tadi itu langsung dibeli sama direct customer, dan maksudnya sebagai investor perseorangan individu gitu, atau ada pihak ketiga yang kemudian istilahnya nge-pool dulu berapa persen dari saham yang dijual? Itu juga tergantung dari masing-masing perusahaan sih Pak. Biasanya ada yang strategik IPO, ada yang ke retail sih Pak. Bedanya apa Pak kalau strategik? Strategik itu Pak ada yang sudah akan membeli saham mereka gitu. Ngebandarin duluan betul, gitu betul. Oke. Baru kemudian sisanya dilempar ke pasar. Biasanya gitu. Kan itu dari pihak sekuritasnya kan, sekuritas yang menjaga yang mengatur itu Pak. Oke. Audit nih Pak. Yes Pak. Biasanya ada ciri-cirinya nggak sih Pak? Yang kemudian perusahaan let's say money laundering kah atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk dari sudut pandang audit ya Pak ya? Ya, kalau dari sudut pandang kita juga diwajibkan oleh PPATK itu ya, jadi jasa keuangan itu kayak audit, kantor publik, kantor jasa akuntan, dan tax consultant itu memang diminta oleh PPATK apabila ada yang mencurigakan harus lapor ke PPATK. Kalau dari Pak Ganda sendiri yang pertanyaan Pak Ganda, jadi kalau dulu kan kita ini Pak, kalau kita kuliah audit itu Pak ya, nah teori audit itu adalah teori money laundry. Kalau misalnya ada toko, terus kita lihat sepi nih, sepi tapi kok
bertahun-tahun masih ada terus ya, itu mungkin kita bisa menduga itu money laundry kan. Ya kan istilahnya ya kan nggak ada income kok bisa tetap survive gitu kan ya. Nah kalau yang dari segi finansial ya kemungkinan jadi ya misalnya udah bertahun-tahun eksis tidak ada income tapi masih ada perusahaan kan. Terus kalau ada pegawai itu biasanya kan ada dana dari owner gitu ya, yang dicatat sebagai utang owner ke perusahaan kan. Ya, tapi kita juga tidak bisa langsung ngejudge itu money laundry gitu ya. Tapi kan hanya ya jadi pertanyaan kita kenapa perusahaan kok nggak ada income tapi masih tetap berdiri gitu kan Pak ya. Oke. Saya sebenarnya berpikirnya lebih ke ini sih Pak, money laundering tadi kan sebenarnya fungsinya adalah untuk membersihkan uang yang ya Pak ya, posisinya Pak ya. Jadi sebenarnya bukan perspektif dari company kan, tapi dari perspektif pemilik uang tadi gitu, yang kemudian membersihkan uang lewat usaha tadi Pak. So far Bapak menemukan ada hal-hal yang unik Pak selama melakukan audit? Karena audit definitely bukan hal yang menyenangkan gitu di sebuah perusahaan. Iya. Ini auditnya tapi bukan ini ya, bukan money laundry ya. Iya. Kalau yang unik ya kadang-kadang kita bisa menemukan suatu fraud gitu ya di perusahaan itu. Terus ya fraud itu, jadi sebelum ketemu fraudnya biasanya ada indikasi dari manajemennya misalnya dari tim tertentu yang susah memberikan data. Oke. Jadi udah data ada berbulan-bulan kita follow up ternyata tidak dikasih. Taunya tiba-tiba ada fraud di ujungnya. Oke. Itu juga. Tapi untuk hal itu kita juga perlu bekerjasama dengan pihak-pihak yang anti fraud ya dalam manajemennya Pak. Jadi kita nggak bisa bekerja. Tapi kalau ngomongin sendiri. Fraud itu kan gini Pak. Saya nggak tahu perspektif fraud itu dari segi audit seperti apa gitu. Tapi kalau dari segi kita kadang-kadang tuh ada orang nyebutnya sebagai usaha dalam usaha gitu. Jadi kadang-kadang karyawannya kemudian misalnya dari segi penjualan kemudian dia entah itu dia markup harga pembeliannya dengan dapat fee dari luar. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa di tracking Pak secara audit gitu loh. Tapi kita as a company melihat itu sebagai fraud gitu. Betul. Nah apakah audit yang dilaksanakan tadi lebih kepada mekanismenya, mekanisme secara financial di dalam sebuah perusahaan, atau memang bisa juga mendeteksi hal-hal tadi Pak? Ya jadi kan memang audit itu ada beberapa tipe Pak ya. Yang saya bilang tadi ada general audit umum, terus ada juga forensic audit atau audit khusus atau audit investigasi. Nah kalau yang untuk bagaimana bilang yang kalau ada markup yang dari luarnya itu akan bisa ditrace di investigasi Pak. Tapi kalau general audit kita tidak bisa. Karena kan audit kan hanya based sampel. Berarti kalau audit general itu lebih ke secara mekanisme ya Pak ya? Betul, secara Pak. proses di dalamnya. Secara standar audit dan secara PSAK kita menerapkan nggak standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAPI. Kalau forensik itu kayak misalnya ada pembelian nih, misalnya pembelian mobil sekian. Nah, contoh kita cek Pak, benar nggak mobilnya ini, terus benar nggak dibelinya di mana, di dealer yang ini gitu sih Pak. Benar nggak dengan orang ini? Jadi itu dia lebih investigatif ya Pak ya? Investigasi. Jadi lebih panjang dan lebih terperinci, dan investigasi biasanya juga akun tertentu Pak. Misalnya hanya akun persediaan gitu, akun pajak. Jadi tidak semua akun yang diperiksa. Oke. Jadi kalau investigasi itu case by case ya Pak? Yes Pak, case by case ya. Jadi tidak keseluruhan. Iya. Kalau misalnya kita punya case gitu Pak, Bapak kan sebagai audit kan sebenarnya pihak luar kan Pak? Iya. Tapi kemudian memeriksa secara internal, apalagi kalau misalnya kita ngomongin investigatif gitu ya. Power apa yang kemudian dimiliki Bapak untuk bisa masuk ke berbagai... Powernya Pak ya? Kita ngomongin power nih, misalnya karena definitely kan itu kan kalau istilahnya kepolisian kan harus ada harus ada kemungkinan untuk menyidik dan kalau di investigasi. Iya gitu. Betul, di investigasi itu memang kita biasanya menerima penugasan dari polisi atau dari kejaksaan Pak, dari aparat gitu ya.
Oke. Jadi memang itu yang syarat utamanya, karena kalau misalnya kita investigasi based on misalnya direktur A lawan direktur B, pasti akan ada perbedaan cara pandang kan Pak ya, yang memang pasti tidak akan ketemu gitu kan. Jadi ya dari kami sih memang memutuskan ya sebaiknya kita terima audit investigasi kalau ada penugasan dari pihak berwenang. Ya, berwenang. Oke. Jadi itu sangat case-nya sangat spesifik ya Pak. Betul, ya. Pak. Jadi Betul. bukan case di perusahaan umum gitu yang kemudian atas permintaan salah satu pihak itu nggak memungkinkan untuk melakukan hal itu ya. Iya. Oke. Kalau kita ngomongin perusahaan udah mulai jalan nih Pak. Indikasinya sebuah perusahaan yang sehat secara finansial selain profit, definitely Pak, apa Pak? Untuk kita jadikan sebagai indikatornya Pak. Ya, yang pasti kan kalau perusahaan sehat pasti positif cash flow Pak. Betul. Ya kan? Profit ya Pak ya. Iya, cash flow. Yang dua, jumlah utangnya sepertiga dari income lah Pak. Jadi misalnya dia 100 miliar setahun, ya dia punya utang maksimal cuma 30 miliar lah Pak. Oke, sepertiganya. Sepertiganya. Itu kan nanti ada debt to equity ratio kan Pak ya. Yang tiga, ada profit yang stabil Pak. Dalam 3 tahun terakhir itu baru stabil. Terus yang keempat mungkin ada projection Pak. Ada projection yang sampai berapa ya jangka panjang, jangka pendek misalnya setahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Dan itu harus, yang saya bilang ini ya, tetap harus disiplin tuh. Iya, continuity-nya tadi ada ya. Pak. Kalau ngomongin operation ya Pak, berapa persen sih Pak sebenarnya operation itu, biaya operation terhadap, katakanlah terhadap total billing gitu, total pendapatan, atau total gross margin gitu, berapa persen sebenarnya yang sehat? Sehat ya? Itu saya, kalau based on itu ya saya nggak bisa berkata, itu kan juga tergantung masing-masing industri, masing-masing kebijakan owner masing-masing. Jadi kan ada juga owner yang bisa menerima untung 10%, 20% nggak apa-apa, yang penting jalan. Tapi ada juga owner yang mau harus untung 50% tuh. Jadi misalnya dia 100 miliar, mungkin biayanya 50 miliar ya kan gitu kan. Tapi ada juga yang owner udah 100 miliar biayanya 50 miliar is okay. Yang penting cash flow-nya positif kan Pak. Jadi sebenarnya kalau operational cost itu, tapi to be sure ini operational cost ya, bukan HPP, bukan biaya pokok gitu. Iya, itu berarti gede ya. Sorry, berarti memang secara income ada income HPP, baru ada operasional kan? Iya, itu tergantung masing-masing owner Pak. Tapi yang penting kan bottom line-nya di net income-nya kita positif Pak. Itu sesuai ada budgeting di awal kan Pak. Gitu. Kalau gitu kita ngomongin net margin aja gitu Pak ya. Secara industri sebenarnya net margin itu merata atau ada industri-industri tertentu yang mereka punya net margin yang lebih besar atau lebih kecil dibanding rata atau average dari industri manufaktur baja misalnya? Pasti akan berbeda antara perusahaan A sama B. Mungkin yang A dia hanya impor, habis itu dia di sini hanya proses cutting. Tapi yang perusahaan B dia prosesnya ada 4 kali lagi. Itu kan pasti akan berbeda Pak. Oke. Tapi kalau menurut Bapak berapa persen Pak net margin yang aman? Aman ya. Karena kalau yang bagus ya semakin besar semakin bagus gitu. Net margin di HPP apa di? Net margin terakhir. Apa? Ya kalau saya pribadi sih mungkin. Gitu ya? Ya saya pribadi ya 40% ya. Saya pribadi ya 40%. Karena kita butuh. Ya betul. Butuh uang lagi untuk tahun depan kan. Misalnya kita harus siapin dana untuk tahun depan. Tahun depan kan UMP naik, PPN naik, terus 12% jadi Pak. Kurang tahu Pak ya. Tapi sih kan udah di undang-undang. Tapi kan ditunda terus saya nggak tahu. By Januari harusnya 12% itu. Ya semoga nggak jadi Pak. Ya, saya harapnya nggak jadi sih Pak. Karena kalau makin banyak beban kan, semakin banyak pajak kan kasihan ya, maksudnya daya beli masyarakat berkurang kan. Betul. Karena kalau kita dari sudut pandang kita, dari sudut pandang perusahaan, ada beban tambahan definitely di situ. Yes, baik dari segi UMR tadi, kemudian dari segi pajaknya tadi, belum secara ekonomi juga sekarang kan masih slowing down gitu. Walaupun kita tetap berharap ke depannya pasti akan naik gitu Pak. Kalau perusahaan yang akan diaudit Pak, ada hal-hal yang mesti dipersiapkan? Ya misalkan yang pasti ada
pembukuan catatan ya harus dirapikan, lalu dokumennya, filing transaksi juga harus dirapikan, lalu perpajakannya juga harus dipersiapkan dulu Pak sebelum diaudit gitu kan. Jadi harus ya proses accountingnya tuh jalan Pak ya, kayak ada jurnal, ada buku besar gitu ya, terus trial balance sama kalau semua itu kemudian nggak ada Pak, apakah proses audit bisa jalan Pak? Nggak bisa Pak, jadi harus nggak bisa jalan kan? Karena kan audit kan proses mereka dari atas ke bawah gitu Pak. Kalau accounting kan dari nyusun ya, dari nyusun ke atas, nah, kita kan dari neraca ke bawah. Oke. Jadi sebaiknya bisa hire accounting service Pak, sebelum di audit Pak. Ya, betul. Kantor berapa orang sekarang Pak? Total 200-an Pak. 200-an sekarang. Ya. Ada di berapa kota Pak? Kita ada di Pekanbaru, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Makassar. Ada 6 kota Pak. Makanya keluar kota terus ya Pak ya? Iya. Waduh, itu gimana manage-nya Pak? Apakah itu berkaitan dengan klien, posisi klien, atau memang ada kantor pusat yang kemudian punya kantor daerah, kemudian buka juga excellency internasional di daerah tadi? Itu kita memang firma kita memang mengutamakan yang teman-teman yang memang bekerja dari awal. Jadi kita propose untuk menjadi partner ke atas. Nah itu biasanya yang udah menjadi partner, mereka akan kembali ke ada yang ingin kembali ke kota asal untuk membangun. Oke. Membangun. Kalau di firma accounting berarti Pak ya, accounting firma berarti ya jatuhnya. Akuntan publik Pak. Akuntan publik. Kalau di akuntan publik levelnya seperti apa sih Pak untuk jadi partner tadi? Untuk partner ya kita ada beberapa ada beberapa step posisi Pak ya. Kalau di awal kan junior ya. Ada junior, terus naik lagi ke senior, lalu ke supervisor, lalu ke assistant manager, senior manager, langsung partner. Oh partner tadi. Yes, partner tadi sebenarnya dia punya share jatuhnya Pak? Partner, kita ada share dan kita ya mostly ya jadi bagian dari itu. Bagian dari kemarin, kemudian ketika dia pindah ke satu daerah, dia otomatis menjadi bagian dari situ gitu Pak ya? Iya Pak. Oke. Apakah itu juga relate dengan secara industri gitu Pak? Saya kalau misalnya ngomongin industri energi gitu ya, misalnya di Riau gitu, di sana juga banyak industri energi yang kemudian bikin kantor Bapak kemudian buka juga di daerah itu. Enggak juga sih Pak. Kalau di akuntan publik itu kan kita bisa berusaha di seluruh Indonesia. Jadi klien-klien misalnya klien dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan itu bisa diaudit oleh kantor publik yang berada di Jakarta. Jadi sebenarnya tidak relate dengan kelokalan gitu ya. Iya, tidak ada. Itu sih cuman kadang-kadang masing-masing partner kadang-kadang punya spesifik kemampuan yang berbeda dengan partner lain. Jadi misalnya partner ini mereka di grup lain misalnya mereka kuatnya di bidang investigasi, yang ini di bidang legal, misalnya legal audit gitu ya. Terus yang satu lagi di bidang di bidang tergantung spesiasi masing-masing gitu ya Pak ya. Oke. Berapa tahun Pak sudah di excellency? Saya hampir 9 tahun sih Pak ya. 9 tahun. Hampir 1 dekade. Luar biasa. Ya, udah. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Pak. Bapak ada tips Pak buat orang-orang yang baru memulai usaha bagaimana mengelola keuangannya Pak? Ya, yang pasti harus disiplin Pak. Jadi harus memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Jadi kalau saya pribadi sih selama ini saya mendapat gaji dari perusahaan. Jadi kalau ada ya harus cukup dari gaji itu gitu kan Pak. Jadi kalau ada apa-apa ya jangan ngambil dari. Jadi bukan menganggap perusahaan itu sebagai kantong pribadi. Gitu. Nanti mungkin pas di akhir periode misalnya ada keuntungan yang lebih baru itu bisa ambil sebagai dividen kan Pak ya. Iya. Jadi periodically baru bisa kita ambil sebagai dividen. Itu saya disiplin. Yang dua harus menyiapkan pembukuan yang baik gitu ya. Karena pembukuan itu kan akan terus kemana-mana nih. Jadi pajaknya juga terus bisa nanti kita someday misal mau minjam ke bank kan dari situ kan Pak, dari pembukuan itu kan. Ya kalau saya lihat memang
Dua itu sih Pak yang paling penting ya Pak ya. Kalau yang baru mulai usaha kurang itu ya di situ Pak. Dan dua-duanya kayaknya relate sama disiplin ya Pak. Satu disiplin bagaimana mindsetnya, yang kedua disiplin bagaimana mencatat tadi. Ya, gitu. Karena kan kalau kita lihat misalnya ini berapa sih? Misalnya kita butuh mau ngambil dividen ya Pak. Oke, di uang kita misalnya sekian. Tapi kalau misalnya nyatatnya tidak benar kan, mereka kan miss di ternyata ada hutang ke vendor, ada hutang ke sini, harus ada biaya yang harus dibayar sekian. Betul. Jadi miss. Jadi ya menurut saya sih kalau di awal mungkin itu dulu Pak, dua itu ya. Iya, dua itu ya. Kalau untuk disiplin finansial Pak ya. Iya. Thank you loh Pak. Thank you juga Pak. Terima kasih ngobrolnya, informasinya, pengetahuannya. Saya banyak belajar terutama tentang masalah disiplin dan masalah IPO. Sama-sama. Teman-teman, thank you. Mudah-mudahan teman-teman belajar banyak karena hal yang paling penting ketika ngomongin masalah keuangan, terutama keuangan perusahaan adalah bagaimana kita punya disiplin untuk mengelola dan memisahkan mana uang pribadi dan uang perusahaan. Saya Ganda, thank you for watching. This is Founder Talks by Samandana.